Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan berikan kita kesempatan dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi umur kita, sisa umur ini dapat kita abdikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwaqallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, bahasan kita mengenai tafsir Al-Quran. Dalam kesempatan ini akan saya coba melihat satu buah tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir yang bukunya adalah Bidayah wan Nihayah. Yang coba kita buka adalah surah Luqman ayat 113 dan nanti kalau sampai 119. Di mana kita tahu bahwa di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang hamba yang bernama Luqman Hakim. Luqmanul Hakim ini Allah berikan ilmu dan Allah berikan kepadanya hikmah. Sehingga Luqmanul Hakim ini oleh para tafsir mengatakan dia adalah nabi, tetapi tidak rasul. Kalau nabi itu mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak berkewajiban menyampaikan hidayah itu kepada manusia. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi, dia mendapat hidayah dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada manusia. Maka Luqman Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam dan posisi negaranya sekarang adalah Sudan. Di mana kita tahu bahwa Nabi Daud ini penuh hikmah, ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga pada satu saat Luqman Hakim bersama anaknya Sharon, waktu itu pergi dari rumahnya menuju pasar. Kemudian mereka itu membawa atau menarik satu ekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda badannya. Di dalam perjalanan pada saat itu Luqman Hakim menaiki keledai. Begitu dinaiki Luqman Hakim keledai tadi,
anaknya yang memegang tali keledai dan membimbing kuda dalam perjalanan. Pada saat itu orang-orang di pasar ngomong, sungguh enak menjadi ayah. Bisa seenaknya aja pada anaknya. Dia enak-enak naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki. Ini kata orang-orang di pasar. Maka pada saat itu Luqman mengatakan kepada anaknya, nampaknya wahai anakku, orang-orang pasar ini protes pada kita. Kalau begitu, saya yang turun, kamu yang naik keledai. Kemudian turunlah Luqman naik anaknya Syaran, menaikkan keledai. Kemudian dalam perjalanan ayahnya yang membimbing. Kemudian dalam perjalanan itu orang-orang juga ngomong, tengok itu seorang anak, tak tahu dengan dirinya. Seharusnya dia yang membimbing, ayahnya yang naik. Kata Luqman Hakim, salah lagi kita nak. Bagaimana caranya? Kalau begitu kata Luqman Hakim, coba kita naik dua-dua. Kamu yang di depan, saya yang di belakang. Keledai ini kita naik. Maka di dalam perjalanan pada saat itu orang-orang ngomong lagi. Tengok itu Luqman Hakim bersama anaknya. Tidak punya perasaan, tidak punya otak gitu. Ya, begitu keledai mereka naik anak beranak. Tak ada balas kasihan kepada keledai. Kata Luqman kepada anaknya, salah lagi wahai anakku. Tadi kamu yang naik salah, kemudian saya yang naik salah. Kita naik dua-dua salah. Kalau begitu, turun kita kedua-duanya, kita bimbing aja keledai ini. Begitu mereka bimbing keledai itu, ya ngomong lagi orang pada saat itu di jalan. Tengok Luqman Hakim, tak tahu memanfaatkan. Keledai itu kan untuk kendaraan, bisa dinaiki. Mereka tak mau menaiki. Kata Luqman Hakim kepada anaknya, salah lagi kita ayah. Jadi inilah begitu sampainya di kota Sudan, maka pada saat itu Luqman Hakim ngomong kepada anaknya, wahai anakku, inilah kehidupan di dunia. Yang kita buat begini salah. Yang begini juga kadang-kadang kita dinilai orang salah. Yang begini kita juga kadang kita buat salah. Bagaimana prinsip kita? Kita yang penting istiqomah, tidak membuat kesalahan. Biarlah orang menilai salah, tapi kita tidak berbuat kesalahan. Jadi apa yang kita ambil dari hikmah dari ini, memang dalam kehidupan kita ini banyak macam penilaian. Banyak penilaian. Kalau kita umpamanya kadang-kadang di dalam masyarakat, kita lakukan ini salah, tetapi itu benar. Terus saja. Kadang-kadang ada penilaian orang yang begini salah. Kalau itu benar kita lakukan terus saja. Inilah cobaan dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam organisasi, baik itu mengurus masjid, baik itu dalam jabatan, baik itu dalam kantor. Kadang-kadang sifat-sifat yang seperti ini ada kita jumpai. Maka istilah kita, biarlah anjing menggonggong, kepilah tetap berlalu. Inilah yang kita tengok dari apa yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Kemudian wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Dalam artian bahwa seorang tua itulah selalu ditanamkan kepada anaknya akidah. Karena kita tahu bahwa akidah itu awal tumbuhnya adalah di rumah. Kemudian baru nanti awal tumbuhnya akidah itu di sekolah pendidikan, dan baru nanti awal tumbuhnya akidah itu adalah di masyarakat. Maka dari itu rumah merupakan basis.
Maka dari itu orang tua harus menanamkan akidah kepada anaknya. Itulah kenapa anak kita begitu lahir kita azankan. Supaya apa? Dia kembali kepada fitrahnya. Dalam fitrahnya adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita lanjutkan di dunia. Maka mau tidak mau memang di dalam rumah haruslah kita berikan pendidikan akidah. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya madrasul ula, bahwasanya rumah itu adalah pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, karena kita tahu bahwa akidah ini penting ya. Akidah ini penting. Dalam artian bahwa kita yakinkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, bahwa ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'budun illallah, tiada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan perbuatan kita, dan kita laksanakan dengan perbuatan kita. Inilah istilahnya tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Maka akidah ini harus kita tanamkan. Kalau sudah akidah kita kuat, insya Allah tidak ada lagi tergoyangkan. Seperti umpamanya ada pancang. Pancang itu tiang yang ditancapkan di dalam sungai. Waktu itu arusnya deras. Kalau pancang itu umpamanya pancang besi, bagaimanapun goyangnya pasti dia tertancap lebih dalam. Tapi umpamanya kalau kita pancangkan itu bambu, begitu digoyang air walaupun sedikit, pasti dia tercabut. Kita tahu bahwa godaan dalam hidup ini banyak sekali. Baik itu godaan ekonomi, baik itu dengan godaan pangkat dan jabatan, baik itu godaan sosial, baik itu kegodaan-godaan yang lain. Semuanya itu kalau iman kita lemah, kalau akidah kita lemah, maka pasti tergiur kita demikian. Kalau sudah tergiur kita dengan demikian, maka berpengaruh dalam hidup kita. Maka itulah kadang-kadang orang menghalalkan cara dalam segala urusan. Dia kadang-kadang curang dalam timbangan apabila berdagang. Kalau umpamanya dia dalam kekuasaan, dia mau membeli dan menjogok jabatan, dan begitulah seterusnya. Kenapa? Ini didasari akidah. Maka Luqman Hakim menyampaikan, wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu sekali-kali mensyirikkan Allah. Maka kalimat tauhid ini kita tanamkan pada diri kita, kita tanamkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Yang kedua, nasihat Luqman Hakim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk. Disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya, hendaklah wahai anakku, kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Kita tahu bahwa ibu bapak kita sangat luar biasa. Tidak ada orang yang semulia selain ibu bapa kita. Kenapa demikian? Kalau kita coba merunut, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, sangat susah penderitaannya. Kemudian dia lahirkan kita bertarung nyawa antara hidup dengan mati. Sangat luar biasa, tumpah darahnya. Kadang-kadang robek daging-dagingnya. Kemudian dia jaga kita siang dan malam. Dia susukan kita. Kalau kita umpamanya menyusui itu 1 liter 1 hari. Dia susukan kita itu selama 2 tahun. Berapa banyak itu? Berapa banyak itu? 2 tahun itu kita menyusu. Itulah yang tumbuh di badan kita ini sekarang. Itulah yang menjadi darah kita sekarang. Itulah menguatkan tulang kita sekarang. Maka kata Luqman Hakim kepada anaknya, dijelaskan, anishkurli wali walidayk, bersyukur berterima kasihlah kamu kepada kedua ibu bapamu.
Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan lagi bahwa wala taqul lauma uffin, jangan kamu sampai mengatakan kepada ibumu. Termasuk rangkaian dengan Ramadan yang kita laksanakan, siapa yang tidak minta maaf dia kepada ibu bapanya sebelum Ramadan kemarin, dia ada salah, dia ada silap, dia ada dosa, kemudian dia ada sedikit bentuk-bentuk nada durhaka kepada orang tua. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, wahai Allah, jangan engkau terima puasa seorang hamba apabila masuk bulan Ramadan ia durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasulullah, amin, amin. Jadi kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, Luqman Hakim menyampaikan juga di dalam Al-Quran, ya bunayya annaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sabkhatin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bikumullah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman Hakim kepada anaknya Sharon, bahwasanya Allah itu maha melihat. Apa-apa yang kita lakukan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Apa saja yang kamu lakukan pasti dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama mengadakan ujian terakhir kepada muridnya. Wahai muridku, ini ujian terakhir aku berikan kepadamu. Kemudian pada saat itu murid ujiannya adalah 3 orang. Apa ujiannya wahai guru? Kata seorang murid, saya berikan 1 belah pisau dan saya berikan kepadamu 1 ekor ayam. Catatannya, sembelihlah ayam ini yang tidak dilihat apapun. 3 orang murid tadi mengambil pisau dan mengambil ayam masing-masing. Yang pertama, dia ambil pisau, dia ambil ayam, dia pergi ke sebelah rumah, tidak dilihatnya, tidak ada orang, dia sembelih. Dia katakan, wahai guru, ayam sudah saya sembelih, tidak dilihat orang. Satu lagi, dia ambil pisau, dia ambil ayam, pergi dia ke hutan, ke belantara, dia sembelih. Dia katakan pada gurunya, wahai guru, sudah ayam ini sudah saya sembelih, maka tidak dilihat siapapun. Yang satu lagi, diambilnya pisau, kemudian diambilnya ayam, dia pergi ke belakang rumah, tidak bisa dia menyembelihnya. Kenapa? Kalau saya sembelih memang orang tidak nampak, tapi Allah melihat. Pergi dia ke hutan, memang kalau di hutan ini tidak ada orang satupun, tapi Allah melihat. Sehingga kembali dia kepada gurunya, wahai guru, ayam ini tak bisa saya sembelih. Karena apa yang disampaikan oleh guru tadi, sembelihlah ayam ini, tidak dilihat siapapun, maka saya tidak bisa menyembelih ayam ini. Begitu saya ke belakang rumah, begitu saya ke semak-semak, begitu saya ke hutan, bahwasanya begitu saya sembelih, Allah memperhatikan, Allah melihat. Kata gurunya, kamu yang lulus. Begitulah dalam kehidupan kita ini. Dalam artian bahwa tidak sanggup kita berbuat dosa, Allah pasti melihat. Umpamanya kita masuk ke rumah kita, pagar kita kunci. Masuk kita ke rumah kita kunci. Masuk kita ke kamar kita kunci. Masuk kita ke kamar mandi kita kunci. Tidak satu pun bisa melihat kita berbuat dosa di dalamnya. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, pasti Allah melihat. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, pasti kita jujur. Tidak berani kita korupsi, tidak berani kita manipulasi dan lain sebagainya. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat gerak-gerik kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian di dalam nasihat Luqman yang lain disampaikan bahwa, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wastabir ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan solat. Maka perintah solat ini sudah didahulu. Maka itulah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikan aku ahli solat dan begitu jugalah keluarga, anak-anak keturunanku. Kalau bisa doa ini selalu kita sampaikan. Semoga kita ahli solat, begitu juga anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Yang terakhir, waqsid fi masika waqtasid an sautika inna angkarul aswati law sautul himar. Janganlah kamu sombong di dalam hidup ini. Kita tahu bahwa apa yang kita sombongkan, jabatan pasti berakhir, umur kita pasti berakhir, semuanya pasti berakhir. Maka dari itu tidak ada yang kita sombongkan. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.